Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fikriansyah dari Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 352110238. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi adalah bidang studi yang membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun struktur mempengaruhi perilaku dalam berorganisasi dengan tujuan perilaku dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Ruang lingkupnya itu terdiri ada beberapa, mungkin dari perilaku individu, kelompok, ataupun struktur dalam berorganisasi. Tujuannya mungkin dalam organisasi itu memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku di tempat kerja agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini mencakup pengembangan strategi untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan hubungan antar individu dalam berorganisasi. Di sini saya akan memberikan 5 contohnya tentang ruang lingkup perilaku organisasi, yaitu ada 1. Motivasi karyawan, di mana studi tentang faktor ini mempengaruhi motivasi individu seperti teori kebutuhan, teori kebutuhan atau teori 2 faktor atau teori penguatan. Contohnya bagaimana faktor motivasi karyawan, bagaimana pemberian insentif mempengaruhi produktivitas sebuah karyawan. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi, menganalisis pada komunikasi di tempat kerja baik formal maupun informal serta hambatan komunikasi. Contohnya pengaruh komunikasi efektif antara atasan dan bawahan terhadap kinerja tim. Yang ketiga itu ada kepemimpinan dan gaya kepemimpinan, membahas bagaimana gaya kepemimpinan seperti demokratis, autokratis, dan sebagainya mempengaruhi hubungan antar individu dan produktivitas. Contohnya peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan loyalitas sebuah karyawan agar karyawan itu dimana nyaman mempunyai sebuah pemimpin yang baik dan bisa beradaptasi dengan para bawahan. Yang keempat itu ada dinamika kelompok dan tim. Apa sih dinamika kelompok dan tim? Yaitu studi tentang interaksi dalam kelompok kerja, pembagian pesan, peran, dan pengelolaan konflik dalam tim. Contohnya bagaimana keberagaman dalam tim mempengaruhi kreativitas dan inovasi. Yang kelima ada budaya organisasi dan perubahan, yaitu membahas bagaimana budaya organisasi mempengaruhi serta cara mengelola perubahan organisasi. Contohnya dampak penerapan budaya kerja fleksibel terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan. Dari kelima contoh ini mencakup beberapa aspek yang penting dalam perilaku organisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, di mana kita dalam berorganisasi atau dalam sebuah tim kerja kita memiliki sangat peran penting dalam kelima contoh ini. Karena apa? Dalam kelima contoh ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa di mana kita bisa menerapkan ini semua, itu akan terjadinya kekompakan dan kreativitas antar pekerja, dan kita memiliki kelompok atau tim yang kuat untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kepemimpinan, mengenai ruang lingkup perilaku organisasi. Saya Muhammad Fikriansyah dari kelas IE21C3 dengan nomor induk mahasiswa 352110238. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.